Shalom, sebelum kita memulai pembahasan ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat kesehatan, buat panjang umur yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, serta bernapas kehidupan. Bahkan juga Tuhan, buat apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan atas itu. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang telah Kau sediakan dalam kehidupan kami, Kau punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kini Tuhan, kami akan memulai pembahasan materi ini Tuhan. Tuhan berada di tengah kami yang mengajar-ajari kami dalam kehidupan kami, supaya kiranya setiap langkah yang kami jalan dalam kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami tidak salah jalan di dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami akan mulai pembahasan materi ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus dan bersama Yesus kami mulai. Amin. Salam buat Ibu dosen pengajar, Ibu Esther. Izin Bu untuk mempresentasikan materi tentang hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkenalkan, nama saya Lambut Manurung dengan NIM 4312001102 dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Baiklah, mari kita mulai pembahasan ini. IPTEK adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan adalah gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang disusun secara sistematis dan logis dengan tidak mengabaikan sebab dan akibatnya. Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan. Jadi IPTEK berarti penerapan dari beberapa disiplin ilmu. Manusia mulai merenungkan dirinya di luar Allah sejak masa Renaissance pada abad ke-15 sampai 16 dan pada abad ke-17 sampai 18 rasio menjadi dasar pengukuran objek-objek ciptaan. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan sebelumnya, di mana Alkitab dan Wahyu Allah yang dijadikan tolak ukur dari ciptaan. Lebih jauh lagi, terjadi konflik antara iman Kristen dan ilmu pengetahuan. Dengan situasi ini, banyak orang Kristen yang menjauhi gereja, tetapi tidak sedikit juga orang Kristen yang mau membela kebenaran dari Alkitab. Sampai dengan sekarang, tetap dirasakan adanya perseteruan antara keduanya. Agama sendiri merupakan ilmu pengetahuan, keduanya tidak perlu dipertentangkan. Dalam agama Kristen, ada dua sikap terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, menolak segala perkembangan ilmu pengetahuan. Sikap kedua, menerima dan mencerna setiap perkembangan tanpa melihat pandangan agamanya. Kedua sikap ini tidak bermanfaat dalam memecahkan persoalan yang ada. Tipologi hubungan iman dengan pengetahuan menurut Ian dan Nick Willarjo, yakni ilmu Barbour. Yang pertama ada 4. Yang pertama, pertentangan atau konflik. Yang kedua, perpisahan atau independensi. Yang ketiga, ada perbincangan atau dialog. Dan yang terakhir, ada perpaduan atau integration. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ini ialah hubungan yang bertelingkah atau bertentangan atau conflicting. Dan dalam kasus yang ekstrim barangkali bahkan bermusuhan atau hostile. Barbour sendiri merupakan atau menunjukkan bahwa contoh historis dari konflik ini adalah kasus Galileo. Keduanya mencari pengetahuan dengan fondasi yang pasti pada satu sisi berdasarkan pada data logika dan inderawi, dan sedangkan pada sisi yang lainnya berdasarkan kepada kitab suci yang tidak ada salahnya atau infallible script. Yang kedua ada perpisahan atau independence. Ilmu dan agama ialah independence ialah yang memiliki makna ilmu dan agama berjalan sendiri-sendiri dengan bidang garapan, cara dan tujuan masing-masing tanpa saling mengganggu atau mempedulikan.
Ini salah satu cara untuk menghindari konflik atau saling menyalahkan. Masing-masing mempunyai bidang yang berbeda dan dengan metode yang khas yang dapat dibenarkan atas dasar terminologinya sendiri-sendiri. Yang ketiga ada perbincangan, dialog atau diperbincangkan, yang memiliki makna hubungan yang saling terbuka dan saling menghormati karena kedua belah pihak ingin memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya. Yang keempat ada perpaduan atau integration. Beberapa penulis berpendapat bahwa semacam integrasi antara ilmu dan iman atau agama adalah mungkin. Ada 3 versi yang berbeda dari integrasi menurut Lan Berbo. Kemudian ada hubungan seni dan iman. Pada Kristen sendiri, seni telah lama menjadi media bagi umat Kristiani untuk mengekspresikan iman mereka. Musik, sastra, seni visual, teater, semuanya berperan dalam ibadat Kristen. Ekspresi artistik dapat memperdalam hubungan spiritual dan menyampaikan pesan teologis melalui seni. Melalui seni, umat Kristiani terlibat dalam iman mereka dengan cara yang kreatif dan lebih bermakna. Sesungguhnya teknologi ini adalah tugas bagi umat Kristiani, di mana pengaruh kekristenan yang mendorong lahirnya iptek merupakan cermin sikap Kristiani yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Allah kepada manusia sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berkata dengan firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya Tuhan memerintahkan kita sebagai manusia untuk menguasai segala yang ada di bumi, termasuk teknologi yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah pembahasan kita tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terhadap iman Kristiani. Sekian dari saya, Lamut Manurung. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup pembahasan kali ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami telah selesai membahas tentang hubungan iman Kristen dengan ilmu teknologi dan seni. Berdasarkan firman-Mu yang telah kami dengar, bahkan penjelasan ini Tuhan, semuanya baik, semuanya berarti baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai manusia di bumi untuk memilah-milah mana yang baik, mana seharusnya kami dapat lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah presentasi hari ini. Terima kasih. Amin.